Siruto ini gimana? Ya, kita langsung panggilkan saja. Cik Wingo, silakan Cik Wingo. Selamat malam ya teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya. Aku mau sharing mengenai penggunaan Siruto untuk sepupu saya ya. Jadi semalam aku udah dapat laporan lagi ya. Jadi sepupu saya kan mengalami kanker stadium 3B, kanker rahim ya. Jadi karena udah kena ke ginjal, jadi dia tidak bisa kemo. Jadi dokter menganjurkan dia untuk sinar. Jadi sinarnya itu bagian di luar itu 25 kali, sinar dalam itu 3 kali. Nah, itu waktu pertama kali dia ke Jakarta tuh badannya udah lemes ya, jadi udah nggak begitu enak. Pas dicek ke dokter, dia harus sinar 25 kali, dia tambah down. Nah, jadi kita juga udah secara logika kita, pikiran kita kan ya, kalau orang disinar itu pasti dia akan mengalami rasa lemes ya, dan rasa capek. Dan dokter pun sudah bilang kalau disinar itu akan pengaruh ke tubuh dia. Jadi kita udah siapin kursi roda segala macam buat dia, buat bolak-balik ke rumah sakit kan. Nah, sebelum dia sinar itu saya dikasih tahu mentor Woody ya, coba suruh kasih Siruto. Jadi aku bilang ke adiknya, mau coba nggak ini minum Siruto? Ya, saya bilang coba kamu search dulu di Google, di Facebook ya. Aku ada kirim juga mengenai testimoni yang udah ada ya. Jadi dia baca, dia boleh deh coba. Nah, jadi aku kasih minum. Awal-awal tuh cuma minum sehari 2 bungkus, tapi menjelang pas mau sinar aku bilang ke dia coba tingkatin jadi 4 bungkus. Jadi pagi 2, sore 2. Nah, sampai sinar yang kemarin yang ke-25 itu udah selesai, ternyata dia tidak mengalami kayak badannya lemes, terus buang-buang air seperti yang dokter bilang ya. Jadi badannya tetap fit. Bahkan kemarin hari Senin, Rabu kemarin ya, berarti Rabu kemarin dia udah sinar dalam. Sinar dalam ternyata dokter bilang pas di USG itu dia punya sel-sel kankernya tuh udah nggak kelihatan, tapi belum cek darah ya. Jadi ini kemarin sinar dalam yang pertama. Jadi dia mesti 2 kali lagi sinar dalam, habis itu baru akan cek darah, akan dilihat sel kankernya. Tapi puji Tuhan ya, dari sejak dia sinar sampai sekarang ini, dia hanya turun 1 kilo. Padahal biasanya tuh orang akan turunnya banyak dan juga untuk nafsu makan pasti berkurang. Jadi ini dia tidak mengalami hal seperti itu ya. Jadi aku lagi tunggu lagi perkembangannya tuh, kurang lebih 2 minggu lagi baru saya bisa tahu hasilnya itu sel kankernya seperti apa. Nah, selain itu kemarin juga ada teman juga satu juga emang juga kena kanker juga, dia sempat habis kemo berapa hari dia kena COVID. Jadi dia masuk rumah sakit, dia emang udah sebelumnya dia udah saya anjurkan suruh minum Siruto, dia udah minum juga. Tapi pas kena COVID gitu kan sempat dia nggak minum, aku udah cepet ayo minum lagi Sirutonya, saya bilang. Dia bilang, ya saya kehabisan. Pas hari itu saya juga habis, akhirnya saya sampai telepon, saya sempat juga ya pinjam sama Bu Yuli ya, saya buat ke sepupu saya bilang, aduh nggak enak lagi pinjam, siapa lagi ada saya pinjamin satu, akhirnya dikirim burut ke rumah sakit langsung ya. Nah di situ dia minum sehari 6 bungkus saya suruh ya, 6 bungkus. Beberapa hari kemudian ternyata dia udah bisa keluar dari rumah sakit, dan puji Tuhan juga sekarang kemarin saya kontak dia udah sembuh. Jadi nafasnya udah nggak sesak juga ya. Jadi itu sih yang sakit kanker yang aku tahu yang masih mau bantu, tapi untuk hasil pastinya lagi yang sepupu saya harus tunggu lagi 2 minggu ke depan. Nah, yang seperti Budi bilang kalau untuk rambut, ya suami saya ngalamin ya rambutnya tumbuh banyak. Nanti deh saya share fotonya kapan-kapan. Ya, sekian sharing saya. Terima kasih. Wah, keren sekali ya testimoni dari Cik Wingo. Sebenarnya selain dari 2 saudara temannya, satu ya penderita kanker yang sedang di kemoterapi dan satu sepupunya yang lagi di radioterapi, itu semuanya itu ada pengalaman dari menggunakan Siruto untuk yang mengalami ini ya terapi untuk kanker. Tetapi sebenarnya
Cik Huingo masih memiliki testimoni-testimoni yang luar biasa tentang COVID ya, dan juga tadi dia ada simpan sedikit juga testimoni tentang bagaimana seperti yang kita katakan ya, setelah sel-sel tua itu dieliminasi, sel-sel mati dalam tubuh kita yang tidak normal dieliminasi, dikeluarkan. Apa yang akan terjadi? Saatnya pembentukan sel-sel baru, regenerasi. Jadi di sana tidak ada akan tumbuh kembali rambut ya. Banyak yang mengatakan kuku-kuku juga ya bagus kembali. Jadi kulit juga jadi lebih fresh, lebih apa organ-organ tubuh kita ya. Thank you. Nanti kita akan untuk next. Bu, mau tambah ya sedikit ya. Boleh? Aku kemarin hari apa ya kena pisau. Jadi 2 jari nih. Jadi jari telunjuk sama ini saya lagi potong itu kena ya kebeset gitu. Berdarah kan dua-duanya kan. Ya. Aku kasih obat. Tapi saya juga aneh ya. Itu cuma nggak sampai 1 hari itu udah nggak sakit. Jadi sampai hari ini udah rapet gitu. Padahal itu biasanya kan kalau kena pisau kan lama ya. Sampai suami saya bilang, ini apa gara-gara minum siruto ya? Kata anak saya bilang gini, papi semua siruto. Sih katanya. Saya bilang, masa kena pisau rapet juga gara-gara siruto. Tapi emang aku nggak ngerasain. Jadi saya cuma kasih tetayocin. Biasa kan pasti ada lukanya seperti kayak menganga gitu kan. Kalau ini langsung rapet gitu loh. Betul. Tapi aku nggak tahu sih ya ini itu betul sekali. Gitu loh. Betul, Cik Huingo. Saya pernah waktu itu ke KL waktu itu saya angkat koper ya. Bukan angkat koper, saya waktu itu gesekin kartu pakai logam ya. Terlalu banyak yang kartu saya gesek itu sehingga di sini seperti bergelombang air ya, melepuh ya. Jadi kita kan kok biasa bergelombang itu kita kan harus tusuk pakai saya perih banget. Itu biasa tuh saya pernah alami di sini ya, di kulit tangan saya yang di bawah sini. Itu teman saya bilang, udah, suami saya bilang pakai jarum aja ditusuk, kasih keluarin. Aduh, gua tuh gimana ya, nusuk sendiri, daging sendiri nggak berani ya. Tetapi tuh saya bisa melihat dengan jelas. Pada saat saya ambil koper, saya pikir, waduh ini bakal sakit nih. Tapi saya udah beli tiket ke Malaysia, ya udah saya lanjut aja ya. Saya pikir saya sendiri juga harus ngenteng-nenteng itu gimana nih tangannya pas di sini, jari sini. Amazing. Saya sampai ke KL, dia tuh ya cairannya hilang sendiri, dia kempes sendiri, sampai kita bisa kopek-kopek aja dia, yang kulit yang luarnya itu ya, dan dia mulus kembali. Itu luar biasa amazing. Dan saya tiba-tiba sama ini saya nggak pernah makan suplemen karena jarang suplemen yang cocok dengan tubuh saya. Seingat saya hanya Siruto waktu itu saya konsumsi. Jadi ini sangat betul ya, yang masalah kulit yang mengalami luka, yaitu regenerasinya sangat cepat. Nah, nanti itu kita akan simpan untuk testimoni berikutnya yang bagaimana orang yang kubitus itu menggunakan terapi ya sudah lama dirancang ya. Banyak luka-luka bolong terbuka yang susah rapat itu menggunakan siruto juga sangat membantu. Thank you, Bu Huingo. Jadi tambah satu, bukan saja luka di luarannya, luka yang dalamannya seperti ulcer. Yang seperti ulcer di perut itu pun boleh bisa. Macam anak saya kemarin cakap, Papa, gigi sakit. Mak, umur 3 sudah gigi sakit meh. Mana saya bagi makan banyak suplemen. Saya cakap, tengok Papa tengok. Oh, bukan gigi sakit. Ulcer di sebelah gigi dia, di dinding dia sudah cedera. Jadi Udi cakap, cepat-cepat makan siruto. Hari ini sudah tak ada cakap gigi sakit, boleh tidur lena. Teman-teman, bukan luka di luaran saja, luka dalaman itu pun banyak membantu ya. Ulcer itu seperti yang Udi katakan itu adalah sariawan seperti ini. Jadi di samping pipi kita itu luka ya. Itu keren ya. Nah, kita tentunya nggak sabar untuk kita panggilkan next sharer kita yaitu siapa? Bu Farida. Silakan Bu Farida. Selamat malam semuanya, teman-teman. Saya mau cerita mengenai mengenai manfaat dari siruto ini untuk anak saya yang umurnya 12 tahun ya. Pada waktu dia umur 10 kira-kira 2 tahun yang lalu, itu dia saya lihat ya, dia ada benjolan di lehernya gitu ya. Dan pada saat itu dia nggak bisa diam, terus gitu sekolahnya juga sulit konsentrasi. Padahal anak saya itu bukan yang tipe seperti itu ya, dia konsentrasinya ya cukup tinggi gitu ya. Tapi waktu itu kok saya perhatikan dia sulit konsentrasi gitu ya belajar, dan juga nggak bisa diam, anaknya aktif sekali gitu. Suka kepanasan juga. Jadi walaupun AC sudah dingin, dia tetap kepanasan. Lalu saya lihat di situ ada benjolan
ada benjolan ya. Terus tapi saya diemin gitu. Saya pikir ya mungkin coba lihat beberapa waktu, dan saya pikir udahlah nanti juga hilang gitu kan. Saya nggak ngerti gitu. Jadi udah saya diemin, tapi kok makin lama makin besar gitu benjolannya. Lalu kira-kira di November 2020 akhirnya gini deh, saya periksa aja. Saya mau periksa, saya pengen tahu ini apa gitu ya. Lalu saya periksa ke dokter, dokter bilang wah ini tiroid gitu ya. Coba dicek di bagian ahli tiroid gitu ya, tiroid anak. Jadi waktu itu di November 2020 itu baru saya bawa anak saya ke dokter ahli tiroid untuk anak-anak. Nah, pas dokter itu periksa, lalu dia bilang ini ya ini tiroid dan harus diperiksa darah 2 bulan sekali, T4 TSH-nya seperti apa gitu, 2 bulan sekali. Lalu dia kasih obat gitu ya. Lalu dicek darah, kita cek darah, terus balik ke dia, terus dia bilang T4 TSH-nya ini memang di luar dari range-nya ya. Saya lupa waktu itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi yang jelas anak saya ini menderita hipertiroid. Jadi harusnya berapa gitu dia lebih tinggi gitu ya. T4 dan TSH-nya. Jadi harus diobati dan 2 bulan sekali harus balik ke dia sambil bawa hasil cek darah. Jadi sejak saat itu 2 bulan sekali kami rutin ya bawa anak saya ini untuk cek darah. Sambil dia juga memberikan obat gitu. Memberikan obat tapi ini tidak ada hasil gitu kan. Maksudnya tidak ada, benjolan itu tetap ada gitu. Malah makin saya lihat ya tetap sama gitu, malah agak lebih besar gitu. Makin membesar, cuma memang nggak terlalu signifikan, ya itu dijaga aja sama obat gitu, dijaga sama obat, tapi dia tidak mengecil gitu. Akhirnya jadi dari November 2020 sampai di bulan Mei, ya di bulan Mei itu dokter bilang coba dicek ininya apa namanya, dia ada autoimun apa enggak gitu. Nah pada saat kita cek benar dia ada autoimun. Autoimun ini yang menyebabkan dia jadi tiroid ya. Dan dia bilang ini pengobatannya cukup lama juga autoimun ini. Autoimun itu kan bisa menyerangnya kemana-mana ya. Jadi ke anak saya ini menyebabkan benjolan tiroid. Jadi ada orang yang autoimunnya itu kenanya ke jantung, ada juga yang kenanya ke tulang gitu kan. Jadi ke anak saya ini kenanya ke tiroid, jadi ada benjolan di lehernya. Lalu ya dokter cuma maintain dengan obat aja gitu kan, dengan obat yang sama ya seperti itu, dan ini katanya memang bisa lama gitu. Terus saya bilang benjolan ini kapan bisa hilang dok gitu. Wah itu jangan deh, jangan ditanya-tanya katanya. Ini malah lama sekali. Pokoknya jangan soal benjolan dulu deh. Ini kita bereskan T4 TSH-nya, hormon tiroidnya dulu katanya dibilang. Dan juga autoimun itu penyakit yang susah katanya dia bilang. Susah gitu sembuhnya. Nah, jadi saya jadi foto tuh perkembangannya pada saat dia dikasih tahu dokter itu apa dia autoimun yang menyebabkan tiroid, saya foto ya pada saat di bulan Mei itu. Lalu di bulan Mei itu juga saya baru tahu ada Siruto kan. Jadi saya beli, saya coba produknya ini ke anak saya. Karena saya takut nanti anak saya reaksinya seperti apa, jadi saya coba dulu 1/4 gitu ya. 1/4 selama 3 hari. Saya coba 1/4 selama 3 hari, kemudian nggak ada reaksi yang bagaimana gitu, tubuhnya tidak menolak, saya tingkatkan lagi jadi 1/3 gitu ya, 1/3 saset dalam 1 hari gitu ya. Lalu selama 3 hari juga, lalu saya tingkatkan lagi setengah gitu, tidak ada reaksi yang menolak. Lalu akhirnya sampai hari ini saya tingkatkan menjadi 1 saset per hari gitu ya. Dan ini ada gambar-gambarnya sebenarnya, saya bisa share nggak ya? Coba ya. Bisa tolong jadikan saya ini nggak? Budi, oke. Saya coba ya, saya bagaimana cara share-nya ya? Share ya. Ada satu yang hijau di bawah. Kalau guna handphone, kalau guna laptop, bawah ada satu share screen. Ya. Oke, coba nih saya share.
Nah, ini terlihat nggak ya? Terlihat, terlihat. Terlihat ya. Ini Ah, adalah awal pemakaian, bukan di pemakaiannya di bulan Mei ya kira-kira. Tapi saya ini simpen fotonya yang 3 Juni. Mungkin foto yang udah lama itu udah keburu hilang ya. Ini yang 3 Juni nih. Seperti ini keadaannya. Kemudian kan tetap satu bungkus gitu ya. Sehari satu saset, satu saset. Kemudian ini 21 Juni. Ya, mengecil ya. Coba lihat tuh, 3 Juni, terus 21 Juni, mengecil. Kemudian di 10 Juli. 10 Juli saya foto lagi lebih kecil lagi daripada di 21 Juni. Kemudian saya terakhir kemarin semalam saya foto lagi. Ini udah lumayan signifikan dari yang pertama ya. Jadi ini bagus sekali untuk apa memperkecil benjolannya itu ya. Nah, sekarang mengenai T4 TSH-nya ini hari ini baru cek darah. Jadi seandainya testimoninya besok saya tahu nih T4 TSH-nya bagaimana perkembangannya. Kemudian kalau yang autoimun itu baru nanti bulan November. Jadi saya nggak tahu untuk yang autoimunnya seperti apa dan juga T4 TSH-nya ada pengaruh nggak. Cuma yang saya lihat ini benjolannya mengecil ya. Jadi seperti itu sih testimoni saya. Jadi bagus untuk apa di benjolan itu. Saya kembalikan ke MC lagi. Oke. Mungkin boleh di stop share screen-nya ya. Oke, thank you. Wah, luar biasa. Tadi saya hitung itu kurang lebih 3 bulan ya pemakaian ya, Bu Farida ya. 3 bulan dan dosisnya juga belum saya tingkatkan, baru Ya, 1. masih dengan dosis satu-satu ya. Memang saya juga pernah mendengarkan sebelumnya mereka ada yang masalah tiroid ya. Kalau kita lihat ya sangat signifikan dari seiring jalannya waktu itu mengecil, harusnya kita harapkan ya nanti nilai TSH dan T4-nya itu juga ikut menurun ya. Mungkin aja sudah mendekati normal kali ya. Nanti kita tunggu untuk konfirmasi dari hasil datanya, dan terutama kita mau lihat imun sistem autoimunnya. Karena ya reaction dari hormonal ya, dari imun tubuh yang berlebih itu juga bisa menyebabkan salah satu itu ke peradangan. Peradangannya bisa ke ini hormonalnya kita ya. Jadi sistem tubuh itu harusnya satu paket waktu konsumsi Sirito akan teratasi juga yang autoimun, yang ini juga akan di-reduce ya. Dia punya hormonal angka hormonal gejolak hormonalnya. Ya, luar biasa ya Bu Farida ya. Suatu harapan untuk anak yang masih muda ya, dengan ada kondisi kesehatan seperti ini, tentunya kita berterima kasih pada founder Be International yang sudah membawa produk yang begitu luar biasa ya dari Jepang, karena founder mengatakan sendiri ya 2018 ya ke Jepang itu bertemu dengan Profesor Suma, itu benar-benar diskusi menanyakan semuanya, karena Be International founder selalu sebelum memperkenalkan produk mereka meneliti dulu, menggunakan dulu, baru didistribusikan kepada kita ya. Dan produk ini benar-benar memang sangat bagus, luar biasa. Thank you Bu Farida atas sharingnya ya. Kita lanjut dengan seller ketiga kita, yaitu silakan Bu Milanda. Kita panggilkan, tepuk tangan untuk Bu Milanda. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menjadi sharer pada malam hari ini mengenai Shiruto. Ini pengalaman saya sendiri ya, pribadi. Pada saat awal bulan Juli kemarin, mama saya didiagnosa mengalami sakit, awalnya sih batuk, kemudian ke dokter, kemudian kita rawat di rumah, kita anggap karena penyakit komorbidnya yang muncul duluan ya. Pada saat itu mama saya punya sakit vertigo dan sakit lambung. Jadi itu dulu yang tuh ya. Kemudian setelah tanggal seminggu setelah dia sakit kok kayak saturasinya menurun gitu. Wah, kita mulai khawatir nih. Dan kita pikir udah saatnya kita cek PCR swab pada saat itu. Ternyata hasilnya adalah positif ya. Kita juga kaget karena mama tuh nggak pernah keluar rumah sebenarnya. Terus
kita satu rumah dicek juga negatif gitu. Jadi mama dapat dari mana, aku juga masih tanda tanya gitu ya. Kemudian kita bawa ke dokter. Yang pasti pada saat sejak mama sakit sampai mama dirawat di rumah sakit, sayalah yang menemani mama saya gitu ya. Nah, yang saya tahu kalau orang kena sakit COVID itu sebenarnya nggak boleh ada anggota keluarga yang menemani. Tapi saya nggak tahu di rumah sakit ini untuk orang lansia itu kita harus menemani si sakitnya, pasiennya, karena mereka kekurangan tenaga medis gitu. Jadi sayalah yang harus menemani mama gitu di rumah sakit. Pada saat saya masuk di dalam ruangan itu bukan cuma mama saya, ternyata ada 3 pasien COVID, di mana semuanya batuk-batuk gitu ya. Dan saya cuma pakai masker 1, vitamin saya bawa, yang saya bawa juga Siruto ya pada saat itu. Jadi saya kenal Siruto ini sebenarnya sebelum mama saya sakit. Jadi saya udah konsumsi. Tapi konsumsinya nggak banyak, cuma pagi doang atau malam doang. Kemudian pada saat mama saya sakit, saya tingkatin. Saya jadi konsumsinya 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam masing-masing 2 saset gitu. Pada saat mama saya udah masuk rumah sakit, saya dapat informasi dari Ciuli dan Wudi, kalau bisa ditingkatin lagi, jangan 2 kali gitu ya, setiap 4 jam gitu. Jadi pada saat itu saya konsumsi, setahu saya 5 kali dalam sehari, masing-masing 2 saset, jadi 1 hari 10 saset ya. Karena pada hari kedua itu saya yang tadinya biasa-biasa udah mulai ngerasain lehernya kering, udah rasanya nggak enak ya, karena semuanya penderita COVID gitu. Di situ saya udah nggak boleh keluar dari rumah sakit ruangan itu, makan di situ, minum di situ, semuanya di situ, sama-sama pasien COVID gitu. Jadi dan saya cuma dikasih kursi 1, nggak ada ranjang, nggak ada apa. Jadi sungguh berat ya, harus nemenin orang sakit. Kita juga harus jaga imun tubuh kita kan, kurang tidur gitu semuanya. Jadi yang saya konsumsi saat itu selain vitamin, tentunya saya juga konsumsi Siruto. Yaitu seperti saya bilang, saya konsumsi 5 kali. Pada hari keempat, seminggu setelah saya menemani mama saya udah rasa nggak enak gitu. Saya tanya dokter ini kalau begini apa yang saya harus lakukan ya? Saya mau tes juga nih karena kok mulai rasa nggak enak gitu. Kemudian saya PCR swab di sana ya. Setelah keluar hasilnya negatif gitu. Itu PCR swab pertama setelah mama saya masuk rumah sakit. Kemudian sampai mama saya akhirnya udah nggak kuat lagi dan terpaksa harus rest in peace ya. Setelah keluar dari rumah sakit, saya isoman dulu sebentar gitu. Lalu saya antigen hasilnya juga negatif gitu. Kemudian seminggu setelah itu saya PCR swab lagi, hasilnya masih negatif. Setelah PCR swab itu saya antigen lagi setelah seminggu, dan itu belum ketemu siapa-siapa dulu, isoman, dan hasilnya juga negatif. Jadi dari mulai mama saya sakit sampai saya keluar rumah sakit, sampai saat ini, ya terima kasih, saya diberikan imun tubuh yang untuk protek saya, jadi ada perlindungan eksternal dan internal terjaga karena saya konsumsi Siruto. Saya percaya mungkin Siruto ini yang bikin saya tetap terjaga gitu, stamina saya semuanya tidak menurun gitu, tetap oke gitu ya, walaupun pastinya menurun karena kurang tidur, makanan juga apa adanya gitu ya, minum juga kurang yang seharusnya banyak minum gitu, ditambah stres, lihat orang sakit, nemenin orang sakit, semuanya tuh di luar dari hal yang biasa gitu, dimana harus maskeran terus gitu. Jadi buat saya Siruto adalah luar biasa gitu. Itulah sharing saya pada malam hari ini. Semoga buat yang mendengarkan cukup bermanfaat ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Wah, thank you ya Bu Miranda atas sharingnya. Memang kita tahu ya, saya juga pengalaman menjaga orang sakit itu tidak mudah. Biasa kalau kita setelah menjaga orang sakit itu sembuh dan kita akan sakit. Karena apa? Kita stressful ya, yang seperti tadi Bu Miranda katakan, kita kurang tidur.
Mungkin orang sakit itu kan beristirahat ya. Kita tuh harus duduk di kursi aja, bukan di ranjang. Bayangkan ya, pinggangan saja pegel ya. Minum makan tidak efektif. Sekarang kan harus pakai masker segala ya. Dulu saya tuh pernah menjaga anak saya rawat inap tifus 4 hari, sampai 4 hari apa 5 hari. Pulang di sana, saya pulang ke rumah, saya vertigo, saya sakit, saya yang sakit gitu loh ibaratnya kan. Nah, karena memang imun tubuh kita itu ya, imun tubuh kita tuh luar biasa kok. Saya bisa melihat Bu Milanda dikepung oleh semua orang kondisi di sana COVID, tetapi dalam waktu 4 hari 5 hari di daerah sana dan tidak terpapar, itu sungguh luar biasa. Tentunya itu semua karena pelindungan dari imun sistem ya. Karena begitu makan minum siruto, itu makrofagnya bekerja. Patogen masuk apa itu dia langsung diserang gitu loh. Jadi virus, bakteri ya, jamur, semua patogen masuk akan dilindungi. Terima kasih ya Bu Milanda ya atas sharingnya. Semoga ini semua bermanfaat dari sharing dari teman-teman. Nah, sekarang kita akan